kedatangan di tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan atas setiap doa persembahan kami, ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari dengan apa ku
Tuhan bahkan membukakan pintu yang tertutup selama berabad-abad, dan Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Dan biarlah kebaikannya kita balas dengan pengucapan syukur, ibadah yang sejati. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu untuk firman-Nya, dan kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menghirup oksigen, menghirup udara, sehingga kami hari ini dapat menikmati hidup karena kemurahan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, segala masalah persoalan hidup kami Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah atur jalan keluarnya. Dan hari ini kami mau menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang hari ini dengan setia datang mencari Engkau Tuhan. Berkat kemurahan-Mu tercurah hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong-Mu hari ini maupun hari esok, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi. Tengok kanan kiri, ada wajah baru. Halo Pak. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara untuk memahami satu hal, ya, untuk memahami satu hal bahwa banyak orang kalau bersuka cita itu kalau sudah mendapatkan sesuatu, ya kan? Kalau tujuannya sudah tercapai, di situ hatinya bersuka cita, berbunga-bunga, ya. Apakah betul yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan, sukacita itu bertahan lama? Ya. Banyak orang baru bersuka cita kalau sudah gajian. Banyak orang bisa bersuka cita kalau sudah doanya terjawab. Banyak orang bersuka cita ketika sembuh dari sakit penyakitnya. Kira-kira hampir semua orang, bahkan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang Kristen, ya, kebanyakan bersuka cita ketika penyakitnya sembuh, ketika lulus ujian, ketika naik kelas, ketika baru gajian, ya, ketika apa lagi? Ketika kita ulang tahun, ya, ketika apa lagi? Baru suka cita. Hari ini berdoa, Tuhan tolong supaya keinginanku terkabul, cita-citaku terkabul, aku ingin mendapatkan sesuatu. Dan hari ini Tuhan jawab, baru kita bisa bersuka cita. Kira-kira sukacita yang seperti itu awet gak? Awet gak? Bukankah ketika kita menginginkan sesuatu yang kita dambakan, yang kita harapkan, supaya sesuatu yang kita inginkan itu kita miliki, ya kan? Bapak Ibu, saya kolektor, ya. Saya kolektor. Apa yang disebut dengan barang-barang yang orang lain tidak suka, yang orang lain tidak senangi, ya. Barang-barang lama, ya. Menginginkan sesuatu. Oh, kalau saya punya baju yang warna merah, kayaknya bagus. Kalau saya punya baju yang warnanya hitam, kayaknya bagus. Kalau saya punya baju yang warnanya kuning, kayaknya bagus. Dan saya menginginkan semua warna saya miliki. Bukankah keinginan itu normal? Setuju? Setuju. Ya. Terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga saya mau mengejar apa yang saya inginkan. Tapi ketika satu persatu baju yang warna-warni itu saya dapatkan, setelah itu ya senang. Ketika memegang, mendapatkan pertama kali senang. Setelah itu, apakah saya bisa pakai tiap-tiap hari? Apakah saya langsung memakainya? Nah, numpuk. Ya, sukacita yang kita dapatkan pada waktu kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu tidak bersifat kekal, saudaraku.
Nah, yang benar bagaimana supaya kita dapat menikmati hidup ini dengan bersukacita? Ya, judul dan tema hari ini kita bahas bersukacitalah dalam prosesnya. Sekali lagi, bersukacitalah dalam prosesnya, bukan terletak pada hasilnya. Kalau sukacita pada waktu menerima, pada waktu kita berhasil, itu tidak akan kekal, tidak akan lama, saudaraku. Misalnya orang yang kuliah, ketika wisuda, sukacita banget, cuma berapa jam orang wisuda? Ada apa gerangan? Seperti ini perlu kepekaan, saudara. Tidak semua orang bisa peka terhadap sesuatu. Mana letak masalah yang terjadi dalam kondisi sesuatu yang urgent. Jadi perlu latihan kepekaan. Dan saya sudah belajar menguasainya. Begitu juga dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudaraku. Kalau kita tidak belajar mengenali masalah, maka ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluarnya. Jadi kesulitan itu baik. Katakan kesulitan itu baik. Oh iya. Kesusahan itu baik. Penderitaan itu baik. Kok tambah suwe tambah bleret. Ya. Kesulitan itu baik, kesusahan baik, penderitaan itu baik. Kenapa? Untuk bisa tahu yang namanya senang, itu harus mengalami yang namanya susah. Baru bisa berkata, aku happy loh, aku senang loh, kan? Kalau orang tidak mengalami kesusahan, maka dia tidak akan bisa yang mengenyam apa itu rasanya senang, saudaraku. Maka hari ini bersukacitalah dalam prosesnya, bukan pada hasilnya, saudaraku. Nah, ayat firman Tuhan hari ini ada yang memakai sebagai status dewasa. Ada yang kenal ayat ini? Ya, Roma 12 ayat yang ke-12, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau minggu yang lalu Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Bagi dia yang mengasihinya. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu sudah atur baik. Amin. Ya. Hari ini kita berlanjut bagaimana kita mengenali, kita tahu sekarang bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Dan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kira-kira yang punya ayat favorit ini punya kesaksian enggak? Maju. Ya, masa maju. Nah, nggak dihapus-hapus masalahnya, ininya, deskripsi WA-nya. Ya. Kira-kira ada pengalaman apa dengan ayat ini, Mas Unggul? Khotbah setengah jam saya nggak khotbah. Ya, ada pengalaman apa dengan ayat ini? Ayat ini menjadi berkat buat saya ya. Jadi ini yang menguatkan kehidupan saya, karena di sini bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya kita selalu
bersukacita untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Ya, Nah, di sini di tengah masuk tuh. Iya, enggak apa-apa. Lumayan, saya bisa istirahat. Di sini artinya kita dengan sabar, walaupun di setiap kehidupan kita banyak halang rintang yang kita lalui, tapi kita tetap berteguh sama Tuhan Yesus bahwa di situ pasti endingnya nanti akan bersukacita ya. Dan berteguhlah dalam doa. Nah, ayat ini memang tidak akan saya hapus di status WA saya karena ini termasuk ayat favorit saya, dan dalam kehidupan saya memang ya apa yang kita harapkan kepada Tuhan yang tadinya kita mungkin kok seperti ini ya, tapi Kenapa ini terjadi? ya kenapa ini seperti ini, tapi endingnya itu oh ya Tuhan ya memang Tuhan baik seperti itu. Endingnya itu happy ending gitu Pak Nono. Baru tahu happy endingnya ketika sudah terlewati. Iya, jadi maksud Tuhan seperti ini ternyata Ya, seperti itu. berarti kita tahu sekarang Setelah melewati yang setelah melewati. yang Iya. kemarin seperti itu sih. Sudah. Dilanjut 10 menit lagi nggak apa-apa. Sudah. Oke. Itu saja. Terima kasih Pak Guru. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi, ayat ini memberikan pengertian bahwa apa yang kita harapkan belum terjadi. Ya. Apa yang kita inginkan belum terjadi. Maka di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Pengharapan itu goal setting. Pengharapan itu tujuan. Pengharapan itu hasil akhir yang sudah kita berikan target. Ya, jadi pengharapan itu belum terjadi. Pengharapan yang sudah terjadi itu bukan pengharapan lagi. Ya. Pengharapan yang sudah terjadi bukan pengharapan, tapi pengharapan itu yang belum terjadi, tapi yang kita harapkan terjadi. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran penting apa yang akan kita dapat dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan lihat akan hal ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, istriku mana ya? Kalau bahasa Inggris minder saya, selalu dikomplain sama istri ya. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, ya, sukacita dalam menjalani proses. Karena apa? Bersukacitalah dalam pengharapan itu berarti kita masih OTW, masih berjalan dalam proses untuk mencapai tujuan. Jadi sukacita itu harus ada ketika kita menjalani prosesnya, bukan ketika menerima hasilnya. Ya, adakah di antara kita ketika kita menjalani prosesnya kita bisa bersukacita? Ya, kita bisa menikmati kegembiraan ketika menjalani sebelum hasil akhirnya kita terima. Sehingga di sini sukacita dalam menjalani proses, rejoice, ya, bersukacita dalam pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam sukacita itu ada berkat. Apa berkatnya? Mukjizat itu terjadi ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita dalam kekurangan sekalipun, ketika kita menjalaninya dengan sukacita, di situ ada berkat mukjizat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, hari ini ketika saya mendapatkan rema dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12 ini, saya mau cerita
Ya, kenapa? Ada sesuatu di balik ketika saya merenungkan Roma pasal 12 ayat yang ke-12 ini. Ya. Bapak Ibu, seminggu yang lalu saya pulang dari rumah orang tua saya, dan saya masih meninggalkan 2 adik saya yang masih mengerjakan prosesnya lagi kerja. Belum selesai seutuhnya, depan belakang yang dikerjakannya. Dan apalagi ini? Pak Victor tolong. Oh, pas drum. Oke. Seminggu yang lalu saya pulang duluan dan meninggalkan 2 adik saya yang lagi mengerjakan bedah rumah orang tua. Dan tentu saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika pekerjaan belum beres, berarti keuangannya juga belum selesai. Ketika orang masih bekerja, berarti keuangan masih terus berjalan. Nah, pasir 1 rep belum saya bayar, ya kan? Dapurnya adik-adik saya belum saya tinggali, ya kan? Jasa untuk tukangnya belum saya bayar. Tapi ketika saya pulang, saya tidak tahu lagi. Adik saya sudah bilang berkata, aku sudah tidak bisa mikir apa-apa lagi, Mas. Udah habis-habisan, ya kan? Sudah habis-habisan. Aku tidak bisa mikir apa-apa lagi, Mas. Ya, sementara ini belum hampir finishing, tapi totalannya belum selesai. Kan harus ada totalan untuk pekerjaan itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya berangkat, saya dapat berkat tiket, ya. Saya dapat berkat uang jajan, ya. Terus saya dapat modal, ya, berkat orang baik yang jauh. Tentu dong, ketika kita dimodalin, kita harus kasih laporan dong. Kira-kira begitu nggak, Pak? Kalau kita dikasih modal, kita kasih laporan nggak? Ya, tentu dong. Ingat kisah seorang tuan yang memberikan talenta kepada para pekerja ketika dia mau pergi ke luar kota. Yang satu diberi 1 talenta, yang satu diberi berapa talenta? 3 talenta atau 2 talenta? Yang ketiga diberi 5 talenta. Yang 5 talenta dikerjakan menjadi 10 talenta. Yang 2-3 talenta dikerjakan menjadi 4-6 talenta. Yang satu diapain? Disimpan, disembunyikan. Ya ilah, si jibai untuk apa? Pemikiran yang cuma dikasih modal 1 talenta, ya kan? Cuma 1, yang lain 2, yang lain 5. 1 misalnya, untuk apa? Nah, coba banyak orang ketika dikasih kepercayaan, tanggung jawab yang kecil, tidak bisa mengerjakannya, tidak bisa melipat gandakannya, apalagi dikasih berkat yang besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masing-masing setelah tuannya pulang kampung, ya, masing-masing pekerja itu yang dititipin modal 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta laporan. Yang pertama 5 jadi 10, 2 jadi 4, nah terakhir yang 1. Ini ku kembalikan uang Tuhan. Loh, kok pancet? Nah, wong cuma 1. Seringkali orang Kristen juga begitu, saudara.
ketika dikasih kepercayaan modal tanggung jawab yang kecil, dia tidak bisa mengembangkannya. Minta harapannya ya yang besar, yang banyak. Lah wong yang kecil aja nggak bisa mengelola, apalagi yang besar dan yang banyak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika hal ini merema dalam pemikiran saya, pikiran saya, ketika saya sudah ditolong Tuhan melalui orang baik itu, ya. Setelah selesai pengerjaannya, saya memberikan laporan. Ini loh hasilnya, modal kemarin yang diberikan seperti ini. Wah, ya kurang banyak ya. Responnya cuma satu. Ketika dikasih laporan, wah ya kurang banyak ya Pak. Saya cuma tertawa, gak bisa ngomong apa lagi. Masa saya meminta? Kira-kira berani minta enggak? Kan enggak. Wong cuma kita mau memberikan laporan bahwa ketika sudah diberikan modal untuk pulang, maka hasilnya kita beritahu. Ternyata dia katakan, wah ya kurang banyak loh Pak. Saya jawab cuma tertawa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa menit kemudian saya disuruh babe. Babe siapa? Ya babe Yesus lah. Langsung kloneng gitu ya saudara. Loh, kok dikasih lagi? Aku kan gak minta. Ya, saya cuma disuruh babe. Saudaraku lah dikasih Tuhan. Apa yang sesungguhnya ingin saya katakan hari ini, ketika kita bisa bersuka cita dalam menjalani proses, Tuhan bisa tolong kita melalui apa saja dan siapa saja. Amin. Terbukti baru hari kemarin, langsung ketika saya dikasih berkat lagi, ya, langsung saya totalan kerjaan semuanya sudah saya bagikan. Klik, sisa 20.000. Berkat yang Tuhan kirim lagi itu sudah saya pindah tangankan, sisa 20.000. Tinggal bersukacita lagi dalam menjalani prosesnya. Amin. Kira-kira apa Pak? Bingung. Apa? Oke. Ya, ada yang terlalu besar, middle-nya. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bersukacitalah dalam prosesnya. Ketika kita menjalani kesusahan, ketika kita menjalani kesulitan, ketika menjalani proses yang harus kita lalui, kita disuruh untuk bersukacita. Ya, maksudnya ketika kita bekerja seharian, kita disuruh bersukacita. Jangan bersukacita pada waktu selesai bekerja, terima hasilnya, terima gajiannya. Ya, itu orang dunia. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika mengerjakan sesuatu itu harus dengan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti adalah obat yang manjur itu ada musik atau? Dan saya mengalaminya hari demi hari, ya. Dan istri saya sudah mulai belajar, ya. Jangan dompleng iman saya terus katanya. Kan saya harus belajar mengembangkan iman saya. Makanya proyeknya minggu depan anak-anak muda remaja mau berbagi nasi kotak untuk ojol. Dia punya
target 100 kota, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan anak-anak kita. Anak-anak kita diajak sama istri saya. Oke. Ya. Bagaimana dengan yang tua-tua? Bagaimana dengan yang tua-tua yang sudah bekerja, yang sudah punya gaji, yang sudah punya hasil? Anak-anak kita yang masih sekolah dapat uang dari orang tuanya, kita diajak beriman kepada Tuhan untuk memberkati orang lain. Oke. Haleluya. Ya masalah tercapai atau tidak tercapai masalah nanti, yang penting targetnya 100 nasi kotak. Jangan pada waktu Ramadan saja bagi-bagi nasi kotak. Ya. Pasca Ramadan itu kan tiru-tiru. Ya. Bagaimana kita hari ini bisa berbagi rasa dengan orang lain? Bersukacita dalam prosesnya, ya. Istri saya juga tidak bekerja, paling titip kue ke Mbak Suci. Berapa kue, Pak? Kalau cuma 5 bungkus, 10 bungkus per itu nggak sampai hari Sabtu, hasilnya berapa, Mbak? Kalau 1 bungkus itu harganya berapa, coy? 5.000 kali 5, 25.000. Untungnya berapa? Belum untuk makan harian, belum untuk beli bensin. Tapi istri saya ajarin harus punya iman. Di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, harus bisa bersukacita dengan orang lain. Kenapa? Itu baru supaya kita tahu mukjizat itu hari lepas hari terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu bisa hitung, bayangkan 25.000, ya kan? Kalau modalnya 20.000, untung 5.000. Ya kalau laku semua. Kalau nggak laku, retur. Ya, tante bapak pasti paham. Retur kirim makanan, kan? Berarti untungnya kan ada di retur itu. Nggak ada untungnya. Nah ya, nah tenaganya nggak ada harganya. Mengantar bensin nggak ada harganya. Lah terus hasilnya dari mana? Tuhan tahu yang kita butuhkan, saudara. Itu namanya bersukacita. Yang pertama, bersukacitalah dalam menjalani prosesnya. Yang kedua, kan proses ini ada kesulitan, ada kesakitan, ada apa lagi ketika kita bekerja? Kepanasan, Bapak Ibu, ya, panas, terus lapar, ya. Kalau orang bekerja, iya kalau kerja kantoran, Pak Victor aja yang di kantor masih kepanasan ya Pak ya. Belum tentu ajak di dalam ruangan. Kalau harus ke lapangan, kena panas, kena hujan, saudaraku. Belum yang kerjaannya di jalan, saudaraku. Jadi itu prosesnya dijalani dengan sukacita, bekerja dengan sukacita. Nah, tidak boleh menyerah, makanya dikatakan bertahan, ya kan? Sabarlah dalam kesesakan, itu artinya bertahan karena hasilnya belum tercapai, saudaraku. Kalau hasilnya tercapai ngapain sabar? Ya kan? Isinya sekolahnya susah nggak? Kuliahnya susah nggak? Susah. Ya. Tapi ketika susah harus dijalani dengan sukacita. Jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Sabarlah dalam kesesakan itu, jangan menyerah. Bertahan. Kalau mau dapat gelar, bertahan. Berjuang dalam kesulitan. Kalau orang tidak mau berjuang dalam kesulitannya, kalau orang tidak mau bertahan dalam kesulitannya, dia tidak akan memperoleh kemenangan, saudaraku. Ya, tidak akan memperoleh kemenangan. Orang mau menang kok nggak mau berjuang. Orang mau menang kok nggak mau bertahan, gampang menyerah. Nah, saudaraku,
Bertahan dan berjuanglah dalam kesulitan. Apa yang menjadi kesulitan saudara hari ini? Banyak sih, gitu kan. Kesulitannya banyak sih, gitu kan. Gak ada orang yang bebas dari kesulitan. Kalau kita belajar, pasti ketemu dengan kesulitan, saudaraku yang dikasih. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan menemukan kesulitan. Oleh sebab itu, hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, sabarlah dalam kesesakan. Bertahan dan berjuanglah dalam setiap kesulitan, dan saudara akan sampai. Sebelum sampai, bagaimana kita bisa bersuka cita, bagaimana kita bisa bersabar, ya, bagaimana kita bisa bertahan. Maka bagian terakhir, setia. Setia apa? Terus tekun dalam doa. Kalau berdoa untuk dirinya sendiri nggak setia, bagaimana mungkin ia bisa berdoa untuk orang lain? Tapi kalau berdoa untuk orang lain setia, sudah tentu akan setia untuk doa dengan dirinya sendiri. Karena apa? Ujiannya, ketika berdoa bagi orang lain, kita setia, apalagi untuk dirinya sendiri, saudara. Maka di situ dikatakan, ya, bertekunlah dalam doa. Namanya bertekun itu continue, terus menerus, ya. Continue, ya, tidak pernah berhenti, terus tekun, ya. Ini continue, ini terus tekun, saudara, terus tekun dalam doa. Apakah kita masih berdoa hari ini untuk sesuatu yang kita harapkan? Ya, apakah kita masih terus tekun berdoa? Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya berdoa permintaan pribadi kepada Tuhan untuk diri sendiri, lama sekali Tuhan jawab. Terbukti dong. 2012 saya minta juke, saya ukit lagi, ya. Tuhan ingatkan ini. Tuhan ingat loh, 2012 saya berdoa, saya pengen juke, saya mau juke. Ternyata untuk kebutuhan, untuk keinginan saya pribadi, 12 tahun di Purwokerto nggak tercapai. Tuhan nggak kabulkan. Ya jangan bilang Tuhan nggak kabulkan. Nah buktinya mana? Hari ini saya belum naikin juke kok. Loh, kenapa saya berkatakan ini? Saya tidak malu memperkatakan apa yang saya inginkan. Supaya apa? Proklamasi apa? Saya akan menuju ke sana. Kalau tidak tercapai, minimal separuhnya. Kan begitu. Minimal separuh dapat. Ya puji Tuhan toh. Tapi saya percaya Tuhan sudah atur baik semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi kalau ketika kita berdoa untuk orang lain, kok cepet Tuhan jawab? Buktinya, ya, ketika saya minta sesuatu untuk kesenangan, keinginan saya pribadi, Tuhan tidak jawab-jawab, lama sekali jawabnya. Tapi ketika saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini loh rumah orang tuaku ambruk, Tuhan tolongin dengan segera, kan bukan untukku. Coba Bapak Ibu periksa, lebih banyak mana doamu untuk diri sendiri atau doamu untuk orang lain? Boro-boro doa untuk orang lain, untuk diri sendiri aja males, apalagi untuk doa untuk orang lain. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih, setia terus tekun dalam doa, saudaraku, itu sesuatu yang penting, ya. Ikuti prosesnya, dapatkan kegembiraannya. Ketika saudara menjalani proses itu dengan sukacita, maka hidup saudara akan penuh dengan kegembiraan walaupun dalam kondisi kekurangan. Yang setuju katakan amin. Walaupun kekurangan saya tetap tertawa, saudara. Walaupun saya nggak tahu jalan keluarnya, saya tetap tertawa.
Karena kalau saya tidak tertawa, ada yang mempertanyakan, Pak, senyumnya mana? Merengesnya mana? Loh, itu kan mengingatkan kita bagaimana supaya kita menyikapi hidup ini, apapun yang terjadi dalam setiap musim kehidupan kita, tetaplah merenges. Tetap merenges, tetap tertawa, tetap bersuka cita. Itu perlu latihan, saudaraku. Ketika sakit bisa tertawa, ketika susah bisa tertawa, ketika nggak punya uang bisa tertawa, biar orang lain nggak tahu. Ya, oke. Roma 12 ayat 12 dalam firman Allah yang itu, bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara. Bergembira. Oh, ini karena rencana Allah, seperti Mas Ungul bilang tadi. Kalau kita tahu sekarang bahwa oh ini loh rencana Tuhan atas yang kemarin itu, maka ini bergembiralah atas segala sesuatu rencana Allah bagi saudara. Bergembira dulu. Coba kalau kita bergembira dulu, cair. Saya pastikan cair, saudara. Tuhan, terima kasih, padahal belum dikasih. Saya pastikan cair. Amin. Haleluya. Pasti cair, saudara. Kenapa? Loh, wong kita belum menerima, kita sudah senang kok. Itu bersukacitalah dalam pengharap, bergembira atas segala rencana Allah. Saya tahu Tuhan akan atur baik. Ya. Saya tahu dan percaya Tuhan mampu mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Wah. Kalau yang saya jadi Tuhan, ngece bener nih. Belum tak kasih sudah bilang baik. Ya udahlah, ya kan? Ya udahlah. Kasihan ini. Daripada nanti malu, ya kan? Nah, bersabarlah dalam kesukaran dan berdoalah selalu. Berdoa selalu. Jangan berhenti berdoa, apalagi berdoa bersama-sama itu lebih baik, saudaraku. Kalau berdoa pribadi, Bapak Ibu Saudara, kata-katanya apa sih kalau doa yang sama tiap hari? Bangun pagi doanya itu, menjelang tidur doanya itu. Gak bosan tak? Gak bahaya tak? Ya. Bangun pagi doanya apa Bapak Ibu kalimatnya? Besoknya begitu lagi enggak? Besoknya lagi begitu lagi enggak? Mau tidur doanya itu juga kan? Nah, buat doa yang beda, kreatif dalam berdoa. Oh iya, kemarin hanya fokus doa untukku. Sekarang aku mau gantilah berdoa untuk dia. Bisa nggak berubah seperti itu? Doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti di bumi seperti di surga bukan hanya milik kita. Bukan hanya milik saya, milik kita, tapi milik kita. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, cukup kenyang saja, cukup senang saja, ya. Kan secukupnya tuh makan. Kalau makan kebanyakan juga nggak bagus. Ya kan? Siapa bilang nggak boleh makan durian tapi ini boleh asal sama saya. Boleh asal sama saya. Nanti kolesterol enggak, makannya sama saya. Artinya apa? Dibagikan, enggak kebanyakan masuk ini. Kalau doanya hanya untuk kita kebanyakan, bisa diabetes, bisa kolesterol, bisa darah tinggi, bisa apa lagi? Bisa stroke. Kenapa? Ya semua masuk ke diri sendiri semua kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu saya ada di Malang, ketika saya berkunjung ke salah satu teman akun di Facebook, ya di situ ada kabar ada orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal ini masih muda, punya istri, punya suami, dia laki-laki, ya. Nah, posisinya dia nggak mau kerja keras, mainannya apa burung,
Pagi sudah siang semprot. Bukankah itu pekerjaannya pemelihara burung? Kecuali profit enggak masalah. Tapi kalau cuma hobi memelihara burung nggak ada hasilnya, sementara istrinya yang kerja. Gimana ceritanya? Katanya, kabarkan meninggal Pak. Saya bilang, kalau sudah nggak ada manfaatnya ya bagus lah, dipanggil cepat. Hidup nggak ada manfaatnya untuk apa? Bikin istrinya menderita, anaknya. Kok Bapak tahu? Kan saya belum cerita. Ya saya feeling saya begitu. Usia masih muda, cepat dipanggil pulang Tuhan, nggak sakit apa-apa. Ya syukur. Kenapa? Nggak ada manfaatnya hidup. Apa kau tahu? Udahlah. Kalau kamu nggak ada manfaat, lebih baik cepat pulang. Mau marah? Oh gitu ya? Iya. Lihat tak? Gimana? Cocok nggak? Kasar kali Pak katanya kan. Dah Bapak Ibu, kalau hidup kita nggak ada manfaatnya apa-apa bagi orang lain, Tuhan pasti segera panggil. Kenapa? Bikin masalah, bikin repot, ya kan? Apa lagi? Tidak bisa berdampak bagi orang lain. Semuanya aku. Enggak apa hidup lama-lama di dunia. Pulang. Ya, kalau saya jadi Tuhan begitu. Untung bukan Tuhannya Nono. Bahaya. Tapi prinsip Alkitab, kenapa ada orang mati tanpa sebab? Bapak Ibu tahu jawabannya? Masih muda, ya, sehat, ya. Tapi kenapa cepat dipanggil pulang sama Tuhan? Ya itu gak ada manfaatnya. Lama-lama di dunia bikin ruwet, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saya mengajak saudara mengikuti prosesnya, dapatkan kegembiraannya, ya. Percayalah bahwa Tuhan sudah atur baik. Ini bahasa Indonesia masa kini, ya. Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Berharap kepada Tuhan dengan gembira, ya. Sabarlah di dalam kesusahan, tekunlah dalam doa. Bedanya apa? Ya. Berharap kepada Tuhan dengan gembira, bersukacitalah dalam kesesakan, ya, dalam pengharapan, ya. Berharaplah kepada Tuhan dengan gembira. Artinya apa? Saya percaya Tuhanku hebat. Saya percaya Tuhan sanggup menolongku. Saya percaya Tuhan tahu persis kapan saya memerlukannya. Itu arti yang lain daripada bersukacitalah dalam pengharapan. Saya tahu persis Tuhan tidak pernah terlambat. Tadi lagu yang terakhir tadi, tak pernah terlambat. Pak Victor maju aja Pak. Dihidupin lagi Pak, jangan lupa Pak. Ya, kayak kemarin saya lupa hidupinnya. Silakan pemain musik maju ke depan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya, baik mujur, baik malang, ya. Bergembiralah. Amin. Waktu susah bergembira, waktu senang tambah gembira, waktu sakit bergembira, waktu sehat tambah gembira, waktu kurang bergembira, waktu kelebihan tambah gembira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ada
ucapan syukur dari keluarga Pak Victor dan Bu Erlina. Ucapan syukur itu bukan hanya berkata puji Tuhan, Tuhan baik. Sengaja supaya tidak ngantuk. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan toh. Itu musik instrumen. Ya. Hari ini ada ucapan syukur dari keluarga Pak Victor dan Bu Elina. Ada sesuatu yang mau disampaikan ulang tahun pernikahan. Bu Elina? Berdua, pernikahan ya berdua toh. Masa bersatu? Pak, ada sesuatu yang mau disaksikan? Oh ya, katanya mau bersaksi tuh. Ya. Ayo Pak. Mau nyanyi apa Pak? Monggo istriku ke depan. Ayo. Ayolah. Katanya mau nyanyi tuh. Ayo, saya yang keyboard. Ya. Ayo. Ya, terima kasih. Hari ini kami merasakan sukacita ya Kak, karena bukan hari ini sebenarnya tanggal berapa nih? 5 kemarin ya, tanggal 5 kemarin kita sudah 20 tahun menjalani pernikahan. Masih bertahan ya Pak? Masih Sabarlah, bertahan, ya. sabarlah dalam Sabarlah dalam kesesakan. Seperti ayat tadi, bersukacitalah dalam segala hal. Ya selama ini ya, walaupun banyak masalah kita lalui, tapi itu tadi kunci firman Tuhan, bersukacitalah, itu kuncinya. Ya. Mungkin saya sering marah-marah sama saya. Curhat nih. Curhat. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Saya orangnya kalau sedih, firman Tuhan bilang bersukacita. Tapi kalau lagi dalam masalah, gimana kita mau tertawa, bersukacita gimana? Susah. Jadi saya flat aja. Ambil tengah-tengahnya. Flat itu karena dampak itu ya Pak? Betul Pak. Oh, haleluya. Ya. Mau tertawa, tapi ketika sedih kan susah. Iya. Makanya flat aja. Mungkin istri saya bingung. Kenapa? Dimarah-marahin ya tetap gitu. Flat. Bingung dia. Ada Akhirnya masalah berhenti. sama anak, flat. Ya itu saja kemurahan Tuhan banyak di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih juga dukungan doa dari Bapak Ibu semua dan hamba Tuhan. Terima kasih. Itu sedikit kesaksian dari saya. Tuhan sangat luar biasa. Bu Cipto ada ulang tahun tanggal 4. Monggo Bu Cipto. Maju ke depan. Mau bersaksi, silakan. Bu Suci, tolong berkatnya dibagikan dari keluarga Bu Erlina. Kita menikmati bersama dengan Ibu Cipto. Selamat ulang tahun ya Bu, saya nggak bisa datang ke rumah. Pasti gak semoga lagi. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, kami pada siang hari ini masih diberi kesempatan waktu, diberi tambahan usia kami, namun semuanya ini kemurahan Tuhan. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa tidak tidur. Kami percaya segala sakit penyakit saya
Saya percaya. Saya percaya. Oh ya Pak, terima kasih. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa mengalir bagi saya. Sekalipun saya menjalani kontrol sampai 4 poli, namun Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Ini semuanya berkat Bapak Ibu semuanya yang senantiasa mendoakan saya. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semua di tempat ini, dan terutama memberkati hambanya Bapak Nono beserta Bu Vivi di dalam pelayanannya maupun memberkati di dalam pekerjaan usahanya. Kami bersyukur sampai detik ini Tuhan pelihara, diberikan kesehatan, panjang umur. Itulah senantiasa saya bersyukur, hanya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari mie, dari kentang, telur, dan ayam goreng. Terlebih lagi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita lebih sehat toh? Amin. Monggo Bu, selamat ulang tahun, maaf kemarin tuh. Tuhan berhati. Jangan pulang dulu nanti ya. Oh, masalah pulang gampang. Ada Mas Unggul. Oke, kita akan berdoa Bapak Ibu untuk keluarga Bu Elina dan Pak Victor juga Bu Cipto. Saya mengajak saudara untuk pagi berdiri dan kita akan menikmati berkat bersama-sama. Jangan pulang dulu. Kenapa saya bagikan jam sekarang ya? Supaya bisa makan bersama-sama di sini. Amin. Saya akan membacakan Mazmur pasal 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, ini ayat favoritnya Bu Suci ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus hamba berdoa untuk Pak Victor dan Bu Elina yang ulang tahun pernikahan yang ke-20. Kiranya Tuhan murnikan, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam keluarga ini, sehingga keluarga Pak Victor mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan, berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya, diberkati pekerjaannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Bu Cipto, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera itu nyata dalam kehidupannya. Tuhan jamah segala kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan pulihkan hatinya, Tuhan nyatakan sukacita dalam hidupnya, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Dan kami tahu Tuhan Allah yang peduli. Dalam berkat nama Yesus kami juga menikmati berkat jasmani yang sudah Tuhan sediakan melalui keluarga Pak Victor. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan sucikan, Tuhan nyatakan jadi kesehatan dalam tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh menikmati tubuh yang sehat dan dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Tuhan nyatakan dengan kuasa-Mu bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan beri. Kami akan memberi dengan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada para petugas. Silakan maju ke depan. Betapa baiknya Engkau. Persembahan bisa langsung dijalankan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa
pemuda untuk menjalankan aksi sosial kembali di hari Minggu depan tanggal 16 Juni, yang kami akan laksanakan setelah usai ibadah sekitar pukul 12. Dan Bapak Ibu, kami mentargetkan bahwa kami akan membagikan kepada 100 driver ojol untuk makan siang gratis di tempat ini. Dan hari Sabtu rencananya kami akan menyebarkan kupon di setiap titik-titik base camp mereka, supaya nanti mereka datang yang membawa kupon akan mendapatkan makan siang gratis seperti itu. Dan sudah kami terkumpul beberapa dana, dan memang saya mengatakan kepada pemuda untuk menabung, karena saya mau mereka juga ada kontribusi secara pribadi untuk bisa memberkati. Saya bilang minimal kamu bisa memberi makan 2 orang driver ojol, saya bilang begitu ya. Jadi mereka menabung selama 1 bulan ini, dan besok nanti sore akan kami kumpulkan, dan juga sudah ada beberapa donasi dari luar pun sudah masuk. Dan masih sebenarnya masih jauh dari target kami, dan saya merindu untuk Bapak Ibu jemaat GPS ikut juga berkontribusi untuk memberikan donasi untuk kegiatan aksi sosial ini. Dan untuk donasi bisa menghubungi atau menyerahkannya kepada saya atau ketua pemuda, yaitu Mas Hizkia. Sekian, terima kasih. Dan untuk donasi akan kami tutup hari Rabu karena untuk order makanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini juga Tuhan kirim saudara yang baru dari Solo. Mas Erik boleh maju? Ya. Mahasiswa magang atau udah lulus ya? Magang, Pak. Magang. Apoteker Bapak Ibu yang mau konsultasi tentang obat silakan. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu Shalom. sekalian. Perkenalkan, saya Davin, saya dari Solo. Saya di sini sedang magang sebagai apoteker di Rumah Sakit Margono. Ya. Nah, ini saya magang di RSUD Margono 2 bulan sampai akhir Juli nanti. Ya. Punya waktu 2 bulan, kalau mau konsultasi tentang obat silakan. Ya. Mari silakan. Siap? Siap. Oke, saya todong langsung siap. Puji Tuhan, terima kasih, selamat bergabung di GBS Purwokerto. Mari kita akhiri ibadah kita, dan saya jemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah setiap pergumulanmu Tuhan tahu, dan Tuhan punya rencana yang sangat baik dalam kehidupanmu, dan cara yang ajaib untuk menolong setiap pergumulanmu. Percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin, tidak akan pernah terlambat, janjinya ditepatinya. Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, bahkan seisi rumah menerima berkat-berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, warungmu, tokomu, apa yang menjadi jerih lelahmu. Tuhan pastikan engkau yang setia diberikan keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin.